Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Sulaiman, NIM 19210185. Ingin menjawab pertanyaan mengenai UTS mata kuliah fikih muamalah. Yang pertama, syarat suatu akad yaitu adanya akidain yang harus baligh atau tamyiz, kemudian adanya sighat atau ijab qabul. Ketiga, objek dari akad tersebut itu harus bernilai atau memiliki nilai komersial dan juga harus dimiliki. Dan terakhir, tujuan dari akad tersebut tidak bertentangan dengan syariah. Kemudian yang kedua yaitu rukun-rukun akad. Yang pertama, adanya akid atau orang yang berakad. Kemudian ada ma'qud alai atau benda-benda yang akan diakadkan. Kemudian yang ketiga adanya maudul akad atau tujuan atau maksud mengadakan akad tersebut. Dan yang terakhir adanya ijab qabul atau sighat. Kemudian yang kedua, jikalau salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka akad tersebut dianggap tidak sah. Karena suatu akad dianggap sah jikalau memenuhi syarat dan rukun. Kemudian syarat dan rukun itu adalah pembangun tujuan dari akad tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terhindar dari hal-hal yang gharar atau penipuan. Kemudian yang ketiga, pembagian jual beli berdasarkan disebutkannya harga. Itu ada 4. Yang pertama, jual beli al-murabahah. Kemudian jual beli at-tauliyah. Yang ketiga, jual beli al-wadi'ah. Dan keempat, jual beli musawamah. Selanjutnya, jual beli berdasarkan penyerahan. Itu ada 2, jual beli tunai atau bay'un naqd. Yang kedua itu ada jual beli utang dengan utang atau bay'ud dain bid-dain. Kemudian jual beli berdasarkan barang pengganti itu ada 3. Yang pertama, jual beli muqayyad. Yang kedua, jual beli sorf. Dan yang terakhir ada jual beli salam. Kemudian untuk soal selanjutnya, jikalau pada transaksi jual beli si penjual belum memiliki barang yang ditransaksikan, maka dalam hal ini hukum jual beli tersebut dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat dari akad jual beli tersebut. Yaitu apa? Syarat barang yang diperjualbelikannya itu harus bernilai dan juga harus dimiliki oleh si penjual. Kemudian jikalau dalam akad istisna salah satu pihak meminta agar ditetapkan khiyar syarat, menurut saya di sini hukumnya boleh. Dikarenakan akad istisna itu kan akad yang sistemnya itu ditangguhkan terlebih dahulu oleh si pembuat barang atau pengrajinnya itu. Jadi jikalau hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau kriteria yang kita sebutkan, maka kita berhak untuk membatalkan transaksi tersebut, akad tersebut. Kemudian dalam transaksi falas internasional, jadi terdapat beberapa jenis falas. Namun dalam Islam hanya memperbolehkan falas yang jenisnya itu spot, di mana falas ini dianggap boleh dalam Islam karena sistemnya itu tunai. Kemudian prosesnya itu harus memakan waktu atau perlu waktu, yaitu minimalnya itu 2 hari. 2 hari kerja. Ya karena transaksi ini kan transaksi yang sifatnya itu internasional. Maka harus memiliki waktu untuk memprosesnya.
Kemudian aplikasi murabahah dalam keuangan kontemporer mungkin dapat saya gambarkan seperti seseorang yang ingin menitipkan dagangannya ke suatu warung, kemudian seorang tersebut itu menentukan harga dari dagangannya, kemudian pihak warungnya itu mau dititipi dagangannya dengan syarat atau dengan kesepakatan keuntungan, yaitu dengan si pemilik warungnya itu menjual dagangan orang tersebut itu dengan harga di atas yang sudah ditentukan, atau harga di atas harga milik si penitip barangnya tersebut, karena untuk sebagai laba atau keuntungan dari untuk pihak si pemilik warungnya itu atau yang dititipinya itu. Kemudian mengenai dalil al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadulla dalil ala tahrim, itu maksudnya itu adalah segala sesuatu yang ada di bumi ini sebenarnya itu diperbolehkan oleh Allah, itu diperbolehkan selama belum ada dalil yang melarangnya. Jadi jikalau ada sesuatu yang baru kemudian tidak menyalahi syariat dan juga tidak ada dalil yang melarangnya, maka hal itu diperbolehkan. Contohnya seperti halnya rokok. Rokok dalam hukum Islam tidak ada dalil yang melarang maupun yang memperbolehkannya. Namun banyak menuai perbedaan pendapat di kalangan ulama. Namun ya seperti itu gambarannya. Yang lain itu seperti ijarah, seperti ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, itu salah satu contohnya. Karena dalam Islam kan tidak dijelaskan mengenai sistem transaksi tersebut, namun selagi tidak menyalahi syariat kemudian tidak ada dalil yang melarangnya, maka transaksi tersebut dianggap boleh. Kemudian prinsip-prinsip dalam syariah itu ada 3. Yang pertama, tidak terdapat kedoliman. Yang kedua, rela atau ridho dan adil sesuai dengan takarannya. Dan yang terakhir, tercipta suatu ukhuwah. Kemudian larangan-larangan yang perlu dihindari dalam bertransaksi itu ada 5. Yang pertama, transaksi yang mengandung maisir atau perjudian. Kemudian yang kedua, transaksi yang mengandung gharar atau ketidakjelasan atau samar. Kemudian yang ketiga, transaksi yang mengandung unsur haram, yaitu barang yang dijual belikannya itu adalah barang haram. Kemudian yang keempat, yaitu transaksi yang mengandung unsur riba atau tambahan. Dan yang terakhir, transaksi yang mengandung unsur kebatilan. Kemudian khiyar, yang dimaksud dengan khiyar itu menurut bahasa khiyar itu berarti pilihan. Sedangkan menurut istilah yaitu memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli yang sedang dilakukan. Macam-macam khiyar itu, yang pertama ada khiyar majelis. Di sini khiyar majelis menurut ahli fikih adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna. Jadi khiyar di mana dilakukan oleh seseorang yang masih dalam satu majelis atau masih dalam satu tempat transaksi tersebut. Kemudian khiyar yang selanjutnya ada khiyar syarat, yaitu khiyar di mana
di mana para pihak yang melakukan akad jual beli itu memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Nah, maksimal khiyar syarat ini sampai 3 hari, melebihi 3 hari dianggap tidak sah. Kemudian yang ketiga ada khiyar AIB. Jadi khiyar AIB ini khiyar di mana jikalau seorang pembeli itu menemukan kecacatan pada barang yang ia beli tanpa pengetahuannya pada saat ia beli di tempat atau tokonya tersebut. Nah, maka dari itu boleh ia itu mengembalikan barang tersebut dan membatalkan transaksi yang ia lakukan. Kemudian akad ijarah. Ijarah itu berasal dari bahasa Arab yaitu al-ajru yang berarti itu iwad atau imbalan atau lebih dikenal dengan ganti atau upah. Kemudian secara istilah akad ijarah itu adalah akad pemindahan hak guna atau hak manfaat atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Rukun ijarah yang pertama itu adanya akid atau pelaku akad, yaitu antara muajir, pengupah atau atau yang menyewakan, dan juga mustajir atau penyewa. Dan rukun yang kedua adanya siwat akad atau ijab kabul, yang ketiga adanya upah atau ujroh, dan yang terakhir adanya manfaat dari barang yang disewakan tersebut. Dan syarat-syarat dari akad ijarah yaitu yang pertama itu adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Yang kedua adanya manfaat barang yang diakadkan diketahui secara sempurna sehingga dapat mencegah perselisihan. Kemudian yang ketiga, barang yang menjadi objek akad dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria realita dan syarak. Kemudian yang keempat, barang yang disewakan berikut manfaatnya dapat diserah terimakan. Dan yang terakhir, manfaat barang adalah sesuatu yang mubah dan bukan sesuatu yang diharamkan. Kemudian penerapan ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu suatu akad di mana pada akhir masa penyewaannya itu maka hak kepemilikan pindah kepada si penyewa. Contoh gambarannya itu seperti seseorang hendak menyewa ruko selama 1 tahun mulai dari tanggal 1 Agustus 2002 sampai 31 Juli 2003 dan bermaksud membelinya di akhir masa sewa. Pemilik ruko menginginkan pembayaran sewa secara tunai di muka sebesar 2 miliar dan 2 miliar di akhir masa sewa untuk membeli ruko tersebut. Atau bila ruko tersebut dibeli secara langsung pada tanggal 1 Agustus 2002, pemilik ruko bersedia menjualnya dengan harga 3,5 miliar. Namun si pembeli atau si penyewanya ini hanya mampu membayar sewa cicilan sebesar 300 juta per bulan dan membeli ruko di akhir masa sewa. Maka dari itu orang tersebut meminta pembiayaan dari bank syariah sebesar 2 miliar di awal masa sewa itu dan 2 miliar di akhir masa sewa. Dan bank syariah menginginkan persentase keuntungan sebesar 20% dari pembiayaan yang diberikan. Nah, jikalau keuntungan sudah didapatkan oleh bank syariah tersebut, maka ruko tersebut itu menjadi hak milik
seseorang tersebut, seorang yang membelinya itu. Itu gambarnya seperti itulah. Kemudian untuk yang kelima, yang terakhir, jikalau seseorang menyewa kos-kosan 1 tahun, namun setelah 2 bulan ia berhenti atau pindah, apakah uang sewanya itu boleh diambil kembaliannya? Menurut saya dalam hal ini boleh, karena orang tersebut menyewa fasilitas kos-kosan tersebut itu kan selama 1 tahun dengan biaya sekian. Namun jikalau seorang tersebut